Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafiq Hanif Faisaldi dengan NIM 214030075, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi di mana untuk memenuhi tugas pra UAS mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Sri Haryanti. Saya akan menjelaskan materi daur hidup dan kinerja organisasi. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya ya. Jadi apa sih itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi ini merupakan sebuah studi yang mencakup aspek-aspek tingkah laku manusia di dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Daur hidup organisasi. Seperti halnya organisme, jadi organisasi juga memiliki daur hidup. Nah, daur hidup organisasi adalah tahapan-tahapan yang pasti dilalui oleh sebuah organisasi, mulai dari awal hidup hingga matinya organisasi. Biasanya terdapat 4 tahapan di dalam daur hidup organisasi, yaitu ada tahap kelahiran atau organization, birth. Yang kedua ada tahap pertumbuhan atau organization, growth. Yang ketiga ada tahap penurunan atau organization, decline. Dan yang keempat ada tahap kematian atau organization death. Nah, jadi setiap organisasi itu pasti memiliki perbedaan tingkatan dalam melewati setiap tahap-tahap daur hidupnya. Ada sebagian organisasi yang tidak mengalami setiap tahap di luar organisasi, dan ada organisasi yang melalui dan mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama. Di dalam melewati tahapan-tahapan tersebut tadi, itu tiap organisasi tidaklah sama dan beberapa organisasi bahkan tidak melalui keempat tahap tersebut. Sebagian perusahaan itu memerlukan waktu yang lama untuk menuju tahapan perkembangan, dan banyak peneliti yang telah meneliti bagian-bagian dalam tahapan perkembangan yang variatif yang harus dilewati oleh sebuah organisasi. Materi yang selanjutnya yaitu kelahiran sampai kematian organisasi. Yang pertama adalah kelahiran organisasi atau organizational birth. Di tahap pertama ini, lahirnya sebuah organisasi itu terjadi oleh adanya sekumpulan individu yang bergabung dengan memanfaatkan kemampuannya untuk mempunyai tujuan tertentu. Pada tahap ini, organisasi bisa saja terus tumbuh dan berkembang, dan bisa saja langsung mati. Hal ini tergantung pada komitmen dan pengelolaan organisasi tersebut. Maka pada tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap menentukan sebuah organisasi apakah ia bisa tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah pertumbuhan organisasi atau organizational growth. Pada tahap yang kedua ini di mana dapat memanfaatkan peluang dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu dapat tumbuh dan berkembang. Tahap pertumbuhan dalam daur hidup organisasi merupakan tahap pertumbuhan nilai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya organisasi. Ilmuwan bernama Larry Greiner mengajukan teori tentang daur pertumbuhan organisasi agar sebuah organisasi mampu bertahan di tengah persaingan. Menurutnya, organisasi itu mengalami 5 tahap evolusi, dan setiap tahapannya akan menghadapi krisis problematika yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan kemajuan, maka organisasi harus dapat berhasil mengelola dan memecahkan persoalan dari setiap krisis permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu penurunan organisasi atau organizational decline. Pada tahap ketiga ini adalah masa penurunan organisasi. Setiap organisasi pasti mengalami masa penurunan. Penurunan organisasi ini akan terjadi apabila organisasi tidak mampu mengelola dengan baik permasalahan yang dihadapi. Tahap penurunan ini biasanya terjadi ketika organisasi itu mengalami kesalahan atau kegagalan dalam mencegah tekanan baik dari dalam maupun luar, sehingga organisasi tidak dapat bertahan. William Witzel dan Elon Johnson mengidentifikasikan tahap penurunan ke dalam 5 tahap. Yang pertama ada blinded.
Pada tahap ini, organisasi tidak mampu mengatur permasalahan yang terjadi, baik dari dalam ataupun luar organisasi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan sistem informasi organisasi. Dengan demikian, untuk menghindari penurunan organisasi pada tahap ini, itu memerlukan sistem informasi yang baik agar terjalin kerjasama yang baik untuk mempertahankan organisasi. Tahap yang kedua yaitu inaction. Pada tahap ini, organisasi semakin memburuk yang ditandai dengan pengurangan keuntungan atau pendapatan. Namun pemimpin organisasi hanya melakukan sedikit pemecahan dari problem yang dihadapi. Hal ini merupakan refleksi dari kurangnya informasi yang dipercaya dapat membuat organisasi bertahan. Yang ketiga yaitu facultary action. Di tahap ini, kesalahan dari para pemimpin dalam memecahkan masalah. Permasalahan yang dihadapi organisasi semakin kompleks, sehingga pemimpin organisasi melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan karena terlalu lambat dalam memutuskan suatu masalah. Yang keempat yaitu krisis. Krisis dalam organisasi akan terjadi dan hanya perubahan yang bersifat radikal dalam penerapan struktur dan strategi organisasi yang dapat menghentikan penurunan yang terjadi pada organisasi sehingga organisasi mampu bertahan. Yang kelima yaitu dissolution. Pada tahap ini, organisasi sudah kehilangan kepercayaan dari pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi pasaran dan reputasi organisasi. Dengan demikian, tahap ini akan mempengaruhi pada tahap kematian organisasi. Daur hidup di dalam organisasi yang selanjutnya adalah tahap kematian organisasi atau organizational death. Kematian organisasi ditandai dengan ketidakmampuan organisasi dalam menghadapi dirinya sendiri dan tidak mampu beroperasi dan beraktivitas lagi. Pada tahap ini, suatu organisasi hanya menjadi kenangan masa lalu karena organisasi selalu dilanda konflik, sementara tujuan organisasi menjadi terabaikan. Komitmen yang semula dibangun pada awal berdirinya organisasi menjadi tidak ada lagi dan menjadi banyak anggota organisasi yang keluar atau mengundurkan diri. Jikapun mereka masih bertahan, namun komitmen sudah tidak ada lagi, maka organisasi tersebut bisa dikatakan secara real sudah mati, walaupun secara formal organisasi tetap berdiri. Materi yang selanjutnya adalah penilaian kinerja organisasi. Penilaian kinerja yang baik adalah bagaimana hasil yang didapatkan bisa menggambarkan secara nyata segala komponen yang terdapat pada kinerja suatu organisasi, dan hasil yang diperolehnya bisa digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi strategi ke depannya, serta perubahan operasional mengenai apa yang dibutuhkan dan proses apa yang diperlukan pada perubahan tersebut. Menurut Mahsun, pengukuran kinerja dapat menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai. Yang pertama adalah bagaimana kemajuan pada sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, menunjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi. Yang ketiga, menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan organisasi. Yang keempat, membantu dalam membuat keputusan dan langkah inisiatif. Jadi tujuan dari adanya penilaian dari sebuah kinerja organisasi pada dasarnya mengacu konsisten suatu organisasi tersebut. Dengan adanya penilaian kinerja suatu organisasi dapat memahami sejauh mana semua bagian bisa bekerja secara optimal. Maka dari itu, organisasi bisa mengetahui bagian tertentu yang perlu diperbaiki sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal. Menurut Alwi, penilaian kinerja berfungsi untuk menentukan beberapa hal, yaitu hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi dan hasil penilaian digunakan untuk melihat prestasi yang dicapai individu. Nah, untuk mengetahui peningkatan kinerja suatu organisasi itu biasanya bisa dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja kepada karyawan. Penilaian kinerja perlu dilakukan karena sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah
Penilaian kinerja sebagai wadah bagi manajer dan karyawan untuk melakukan introspeksi diri terhadap tingkah laku di dalam organisasi. Penilaian kinerja sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pelatihan demi peningkatan kinerja karyawan maupun organisasi. Penilaian kinerja dapat menjadi acuan dalam menghadapi persaingan bisnis pada lingkungan pekerjaan. Jadi, penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai evaluasi yang dapat memberikan pengaruh yang positif untuk menambah nilai mutu kinerja organisasi dengan harapan agar terciptanya peningkatan kualitas kinerja organisasi serta peningkatan produktivitas dan profit organisasi atau perusahaan. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan daur hidup dan kinerja organisasi. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya kali ini, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.